apa yang ingin saya sampaikan di sore hari on. Barangkali adon juga mungkin kurang berkenan di hati. Parjolo au maido ngomong sabudang-bodang. Ini adalah apa yang saya sampaikan, hanya tujuannya untuk kebaikan, untuk kita semua, dan bukan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, tetapi untuk jamaah, untuk majelis taklim sahadat. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita simak betul apa yang saya sampaikan. Saya mohon tidak ada yang main HP. Betul-betul ini dihayati dan dipahami dan dimengerti, sehingga nanti mendapat suatu kesimpulan bagi bapak dan ibu apa yang disampaikan tepat pada tujuannya. Adapun yang mau saya sampaikan, ketika 2 minggu lewat, madung digulirkan oleh Bapak Ketua masalah pengadaan wakaf pemakaman Majelis Taklim Sahadat. Ada BBG suara dari atas atau dari bawah? Atas. Ada mohon dah Bapak Ibu, mohon kita senyap dulu, dengarkan dulu, karena ini saya nggak mau ini nanti di luar menjadi bincang-bincang yang tak berkesudahan dan menimbulkan efek negatif, ya, karena ini hal-hal yang sensitif. Padahal sensitif ini adalah buat diri kita juga, sesuai dengan kaji nih pesampai ini gurun taiju nantinya. Masalah wakaf pemakaman, saya menyampaikan latar belakangnya. Sebenarnya Ideon itu udah beberapa tahun yang lalu Bapak Ketua selalu kalau kami berdua di mobil sering mengucapkan masalah pemakaman. Tapi aku belum begitu ke situ arahnya. Jadi mau Bapak Ketua hanya olo nih semua nih kan. Nah, tetapi ketika kira-kira sebulan setengah atau 2 bulan yang lalu, rekan pembina Bapak Ismail Lubis dan Bapak Ketua bincang-bincang berdua. Saya nggak ikut nimbrung, cuma saya mendengar mereka berbicara masalah pemakaman. Nah, ternyata pemakaman ini sekarang sudah mulai menjadi suatu masalah bagi kita, terutama pendatang. Masalahnya apa? Ketika adong saudara nama meninggal di makamkan, ini muncul dulu masalahnya. Dia dimakamkan di Jia. Nah, sini mantong kan? Dia dimakamkan di Jia. Nah, ketika sudah dapat pemakaman, tidak terlepas daripada biaya. Atau ada udah bapak ibu gratis saat on pemakaman. Aduh. Isi ya? Oh indah, sampai ada indah dong kan? Nah, jadi ini tetap menyangkut biaya, menyangkut lahan. Nah, kadang-kadang yang paling manciti kita ada yang seperti dimarginalkan atau dipinggirkan oleh kata-kata yang dulu sering kita dengar adalah oleh pribumi. Alam ita iya tinggal ikan anak narodi, sehingga ada sedikit ya mungkin nggak sama ya, tapi di beberapa pada umumnya ini satu problem ya. Nah, kita jauh-jauh lah, pemakaman daerah Comas itu di Ciapus ya, Senari dalam 6 tahun itu sudah jauh terisi ke atas. Itu hampir satu bukit udah mulai penuh. Mungkin 5 tahun ke depan kita nggak tahu, karena itu pemakaman bukan hanya Comas saja. Ternyata itu dari mana pun masuk. Bahkan yang non Islam pun masuk. Senari berdampingan nih. Tanda salib anu ngabahatan nih. Bahkan jamaah tak ada di samping naik
mengenai tanda salib? Iya, itu ada. Apalagi waktu COVID, luar biasa perkembangannya. Nah, kita nggak tahu tuh kapan. Memang qadarullah kita nggak tahu, di mana kita meninggal nggak tahu. Tetapi selagi bisa kita persiapkan, kenapa enggak gitu loh? Benar nggak Bapak Ibu? Atau ada udah sogel mati? Oh, lebih. Jadi aku tadi isian kebutuhan saat on memang sudah mulai butuh, ya sudah mulai butuh. Adong tempat memang nandung tersedia yang tadinya masalah sudah tidak menjadi masalah. Ya, mungkin berbagi pengalaman untuk biaya. Isedo ison keluargana na baru-baru meninggal di Bogor. Punya pengalaman atau dalam 6 tahun ini. Aku pengalamanku 6 tahun lewat almarhum ayahanda itu aku bayar 1,1 juta di Japus. Mungkin ada pengalaman lain. Coba 1 atau 2 orang kita buat perbandingan. Aduh, saja Bang Pak RW. Mik tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi orang mengenai pemakaman. Kalau di daerah saya itu Sukasari di daerah berhubung biasa mengurusin di warga daerah Sidoarjo, tapi wilayah lain tidak bisa masuk. Tapi wilayah Sukasari itu bayaran di daerah 500.000, 600.000. Tapi di luar KTP-nya isi betul 1.500 susah mengurusnya. Karena ibu pengurus di wilayah atau di desa pengurus pengalaman di Memang. Saya biasa mengurus di semua di wilayah bawah. Terima kasih Pak RW. Nah, itu salah satu contoh masalah. Ya, jadi kalau kita yang bukan KTP Sukasari udah otomatis pasti terjadi penolakan dulu. Kalaupun diurus ya ribet. Nah, di sini muncul was-was hati, baru meninggal, itu bersusahkan ini. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin pengalaman lain? Ayo Pak, mau ngerti mulai. Perlu yang bosan. Izin Pak Dokter, Ya. kalau untuk wilayah Ciapus Taman Sari ada pemakaman umum gratis, tempatnya gratis. Cuman untuk kepengurusan penggali kubur, ustadz segala macam itu harus bayar kira-kira 1.500.000. Ya. Itu pengalaman kami waktu memakamkan udah kami yang kira-kira meninggal udah 100 hari lebih. Ya. Nah, tapi alhamdulillah dari teman-teman satu pengajian ditalangin semua. Alhamdulillah tertalangi tanpa membebankan kepada ahli musibah. Nah, jadi yang bayar itu di sana pengurusan sekitar 1.500.000. 1.500.000. Ya, Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu sekelumit dan tetap tidak terlepas daripada biaya. Ya. Kemudian kita ini pemakaman umum. Kenapa? Salah satu kenapa kita berencana membayar pemakaman di Masjid Taklim Sahata, karena kita rencanaon lahan dari kita bayar pemakaman percis di belakang majelis.
Bu, Bapak, di belakang majelis tahun, sehingga masih terdokon lingkungan, satu lingkungan dengan majelis. Apa keuntungannya dibanding dengan tempat lain? Tadi hukum namanya ke santai Ustaz ini masalah ziarah. Kalau ke tempat pemakaman umum, kita waktunya tertentu aja bisa ke sana. Gak bisa kita setiap pengen ziarah langsung. Saya aja ini udah berapa bulan, cuma niat aja. Tadi manuntun kontusan dun, lagi aku asuma, udah beta sempat pun juga. Itu salah satu contoh. Tetapi aku misalnya di son, yuk mengaji ajar apa jololeh kuburan di on. Ini otomatis di situ adalah keluarga, minimal semuanya keluarga sahabat. Ulang dia semua nih loh. Mengaji kita di son, insya Allah baru tambah gitu sih. Kan sini dong. Artinya apa? Jasadnya, fisiknya saja yang mati. Jasadnya, fisiknya aja yang dimakan cacing, yang menjadi tanah. Ruhnya ada kan? Nah itu yang selalu melihat kita. Tapi kita nggak bisa berkomunikasi timbal balik. Tapi kalau mereka kayak kita bisa, ya. Contoh, bukti bahwa mereka bisa mengetahui kita datang ke kuburan. Ada nggak doa ziarah? Doa assalamualaikum ya ahlil kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar, dan sebagainya. Ada kan? Hadisnya sahih. Itu mereka jawab. Artinya apa? Mereka hidup. Nah, kalau kita mengaji di sini, ya kita kirimkan langsung. Artinya lebih komunikasinya lebih dekat. Nah, itu salah satu keuntungan, ya, dibanding kita pencah-pencah. Suasana rimau. Niat ke ziarah tu makam ni gurunta almarhum Buya Hasbi. Ke ziarah tu almarhum wakil ketua. Dan nanti laksanawan. Kalau PHP dan antar jojori, ranuan berbeda tempat. Nah, jadi banyak keuntungannya. Kenapa memilih makam di lingkungan majelis taklim sahada? Ya. Nah, pertama kepengurusan, kedua masalah fungsi atau manfaat. Paham kira-kira Bapak Ibu? Atau kalau langsung mengerti? Mungkin arana 2 minggu lewat sekian jamaah ada yang sadar akan setuju. Dia nama dulu tuh kan. Tanya dong anak asal setuju. Ndak buat usaha motif nak asal tidak setuju. Jadi maksud jelaskan betul-betul. Kira-kira kalau ada yang kurang paham, tolong diperjelas lagi. Paham ya Ibu Bapak? Setuju kita adakan? Yang tidak setuju coba angkat tangan. Yang tidak setuju saja yang angkat tangan. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa, ya. Kemudian kenapa sih asumsi membangun pemakaman dulu gunung tak nasu siap betul? Bisa jadi pertanyaan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa untuk gedung, alhamdulillah untuk pemanfaatan nyaman dulu Bapak. Nah, benar begitu orang deh tahun kan. Nah, dan IB insya Allah dananya sudah hitungannya baru di atas kertas, tapi sudah ada harapan bahwa ini 6 bulan ke depan insya Allah ini kelar juga, ya. Dan insya Allah tidak membebankan lagi ke bapak-bapak, ke ibu-ibu jemaah. Nah, ini sudah ada dananya yang tersedia insya Allah, ya.
tinggal pelaksanaan mungkin 6 bulan ke depan kita mulai, karena kita mau fokus dulu di klinik. Nah, ini hebatnya Sahata, insya Allah. Ada majelisnya, programnya banyak, hampir tiap hari di sini mengaji. Malam ada zikir, ada tahsin, ada pengajian malam Jumat, ya, segala program dalam kegiatan keagamaan, alhamdulillah Sahata itu banyak. Nah, ditambah lagi nanti ada klinik Sahata, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya, ya. Marhubat, setidaknya giat dirawat, insya Allah kalau kita layan di sini indah jadi irawat. Nah, selima fungsi-fungsi ini klinik Taifib naik, giat harus dirawat tepat tahu, insya Allah, diurus di rumah sakit, insya Allah, ya, apalagi itu. Nah, mengulu diurus, dokter mengulu diurus, untuk meninggal diurus, gitma TP diurus. Itu kata-katanya seperti agama. Pasiap madu tempat dari belakang. Aduh ibu tuh, dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan ini kita semuanya adalah satu keluarga, ya, seiman, seakidah, ya. Mudah-mudahan ini langgeng sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah. Nah, kita masuk. Kalau sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Kita, oh ya, silakan, Ibu. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Sotik di Bari. Kini ada pembicaraan mana kusiran ke kuburan. Jadi kira-kira tadi ada biaya nih jamaah di son ataupun gratis sama pe ada nama wakakon lahan nih. Ada sampai nabi di Bari kan soal jelas Sotik ada. Soal lima ada pertanyaan yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ipan atas pertanyaannya, dan inilah yang mau kita sampaikan, dan mohon Bapak Ibu disimak baik-baik, ya. Pertama, lahan yang mau kita beli insya Allah seluas 3.000 meter kurang lebih, bukan 300 ya, tapi 3.000 meter. Dan paham? Peruntukannya untuk siapa saja? Pertama, sudah pasti seluruh jamaah Sahata. Seluruh jamaah Sahata selagi dia terdaftar di grup WA, terdaftar di absensi, selagi tidak mengundurkan diri, misalnya dia keluar dari grup Najau Sahata Muyubeninya, itu barulah kita tidak mengakuinya lagi sebagai jamaah. Ya, jamu Sahata Muyubeninya misalnya kan, nah itu tanah UICB ya, karena itu na epeng saja dulu nih, nah, jadi itu ya kita tidak memasukkannya lagi di dalam daftar jamaah Sahata yang seperti itu. Tapi selagi dia ada, selagi ada di grup, walaupun dia nggak pernah datang, itu adalah tetap jamaah Sahata, ya. Walaupun dia nggak pernah datang ke sini, ya, tapi dia ada di grup, ya, tetap sebagai majelis taklim Sahata, anggota majelis taklim Sahata, ya. Nah, itu peruntukan yang pertama. Peruntukan yang kedua, boleh di luar Sahata, seluruh kabupaten kota Bogor, halak kita. Boleh juga seluruh Jabodetabek, halak kita. Tetapi itu nanti berbayar. Ya, halak kita yang mau dimakamkan di sini nanti akan berbayar di luar jamaah Sahata. Berapa bayarnya? Itu nanti akan diatur lagi untuk berikutnya, ya, ada ketentuannya nanti. Tetapi untuk jamaah Sahata yang aktif daripada yang aktif
ini untuk pemanfaatan setelah ada lahannya. Ya, untuk pemanfaatannya. Untuk pemanfaatannya untuk jamaah aktif itu gratis. Ya, jamaah dan keluarga inti dan orang tua yang satu rumah atau dalam tanggungan, ya, itu setelah diadakan. Nah, untuk pengadaannya, nah ini apakah ada yang mewakafkan? Ya ada. Siapa? Kita jamaah. Paham? Kita jamaah ini yang mewakafkan. Maka nanti kita ini akan mewakafkan sebagian harta kita untuk pembelian lahan ini. Sesuai kesepakatan tadi malam sampai jam 12 malam kami mertongkar masalah dibalik, diulas, ya. Padahal penautik kami roh kan. Mohon maaf internal yang lainnya nggak hadir, mau nggak mau harus setuju. Ya. Nah, pengadaan ini sedikit penekanan dan penegasan. Tapi bukan paksaan, ya, bukan paksaan, ya, bukan mirip-mirip kata-kata anak atau hasil leng-leng hijau, ya. Tapi ini memang ada penekanan kepada kita semua. Kita bagi yang mampu wajib mewakafkan sebagian hartanya, ya. Bagaimana caranya? Nanti ada nominal minimalnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya tidak harus sekaligus, dicicil. Berapa itu? Enggak mahal kalau mau. Masalahnya kadang-kadang ada kategori kita di sini. Kategori pertama, insya Allah dia mau dan mampu. Kedua, mau tapi nggak mampu. Ketiga, mampu tidak mau. Bapak-bapak pilih saja yang mana. Nah, tahu lu tuh laut ya. Jadi tergantung saja, ya. Karena dalam bersedekah ini begitu kebanyakan memang. Nomor 3, mampu tapi nggak mau. Nah, ini yang berat. Padahal kalau kita pikir-pikir, obanan tomate apa? Ini ada. Hah? Ditapak leher di pedia lagu untai bat-bat peng. Nah, nangin obat untai. Hah? Ini sudah kahkona diimpakkan imaiana celenganta untuk di akhirat imaia anso ulang roso nedokon ni almarhum nedokon ni gurinan ini bala ulang sa nasib kita ni kan makin kan arahnya nasibnya lain lebih pasti lebih parah daripada kita yang sekarang. Kita ada kesempatan nih. Masalahnya kesempatan itu kita ambil tidak? Bersadokah duit lagi bersadokah dia atau kita porong dosennya pengtai, kita kumpul konsonya pengtai. Hati-hati Bapak Ibu. Sanari dia pengbibang penang aman. Halo, nang ini tanggung sanari. Nah, gue penglok selesai. Tarik. Benturuan tadi kinero panangku habis. Rose paniku. Sonon-sononnya lehen buse. Nangin ulang buse habis. Alangkah baiknya sebagian sebagian wakafkanlah, infakkanlah itu, ya. Nah, jadi saja nominal, nggak banyak Bapak. Ya, paling kalau mau, paling rata-rata 6.000 sehari dalam setahun, atau paling 200 atau 300.000 dalam sebulan selama 12 bulan. Ya, tergantung kita aja.
mau cara bayarnya seperti apa? Kita berikan waktu selama 1 tahun. Tapi nominal itu kita tentukan saat ini. Ya, nominalnya bagi yang mampu sesuaikan dengan pendapatan, ya. Tapi menurut tahu Itaison sebagian besar itu mampu. Persoalannya mau atau tidak. Itu aja. Kalau Bapak, Ibu-ibu paham? Oke. Sekarang kita melangkah selanjutnya penentuan nominal. Nominalnya minimal 2 juta 1 orang untuk dalam 1 tahun bagi yang menurut dirinya dia mampu untuk bayar itu. Bagi yang, tapi ini mohon maaf Bapak, jangan membohongi diri sendiri ya, jujur pada diri sendiri. Pinai ya, marga bustualak tu dirinya berbohonginya. Nah ini bahaya. Ya, jangan bohongi diri kita. Tapi bikinlah diri kita ini bernilai besar supaya Allah memberikan yang besar-besar. Ya, kalau kita nama buawi, nah lo saya gua on tuson bayar on minna. Akhirnya apa? Itu yang datang keluhan. Nah, maka Allah akan menurunkan keluhan itu sesuai dengan keluhannya. Nah, jadi itu bisa jadi doa, keluhan itu menjadi doa. Tapi pikirlah, insya Allah saya bersedekah, ya Allah ganti itu, ya. Ya. Kita kan satu keluarga, bukan suatu diri yang ada di sini. Ya, itu satu keluarga ya. Itu tadi kan sudah saya sebutkan, keluarga inti. Ya. Jadi kalau udah di kita ini istri ada ikut di kaum ibu itu sudah enggak, itu udah termasuk, ya, udah termasuk. Nah kecuali misalnya mohon maaf kepada ibu-ibu yang orang tua tunggal, nah itu berarti kan sudah nggak ada suami ya, otomatis nggak ada ikut mengaji, ya kan? Nah, kecuali ada yang baru. Nah, ya, nah, jadi itu maka jemaah ibu tersebut dia juga ikut untuk berwakaf, ya. Nah, jadi wakaf itu yang kita bikin buat minimal 2 juta adalah satu keluarga inti, yaitu istri, anak-anak yang belum menikah, kemudian orang tua yang menjadi tanggungan atau yang satu rumah. Nah, itu paham Bapak Ibu? Baik. Jadi kita akan data sekarang juga ya, orang per orang, dan mohon menyebutkan nama dan BIN-nya. Nama dan BIN-nya. Kenapa? Karena nama ini insya Allah akan diabadikan. Yang pasti sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Bapak Ibu berifat. Tapi di dunia pun kita abadikan, membuat suatu prasasti nanti di bawah dan di depan majelis, maka nama ibu akan terpampang di situ. Maka itu akan lebih dan dibantu, siapa yang bisa bantu untuk mencatat, jadi biar enggak kecelok nanti. Sama siapa? Siap-siap Lobe sama Kahbi, pegang pulpen, pegang tiup karotes. Jadi dua-duanya sama-sama menulis. Iya. Iya, silakan Ibu. Iya. Itu walaupun nggak dipemasuk dia otomatis. Ini saudara otomatis berapa yang satu keluarga itu. Nah, kalau yang termasuk kita ini kan kita sebagai jamaah aja Bu. Tapi yang ditanggung itu ya yang berhak untuk di situ itu sudah satu keluarga. Nah, gitu. Ya. Oke, silakan. Ya.
Masya Allah, guru kita masih mau sangat untuk hadir di tempat ini. Iya, alhamdulillah. Tanonai percis di belakang majelis tawon. Ya, ini tanah yang pasti ada penampungan. Iya, pokoknya ada yang punya. Satu sudah sertifikat, satu masih giring, jadi harus kita urus nanti surat-suratnya. Nanti atas nama Majelis Taklim Sahata, dikelola oleh Majelis Taklim Sahata. Baik, itu ya. Yang pasti saya mohon tuh bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah merasa curiga atau prasangka buruk tuh pengurus Majelis Taklim Sahata dan bapak ibu ya. Kadang-kadang anu udah itu dia sejola yang pengen sahata ini banyak itu pertanyaan begitu. Yang dia pikirkan hanya dikumpulkan, dia nggak pikirkan itu pengeluarannya berapa. Itu rata-rata waktu pengajian itu tekor loh bapak ibu. Tekor. Belum lagi kita mengunjungi silaturahmi, ya banyak tekor. Belum lagi tekor pribadi, tenaga, pikiran. Nggak ada kan yang digaji itu. Ya nggak ada yang diongkosin masing-masing. Nah, tapi alhamdulillah kita dengan sukarela itu kita laksanakan. Kenapa? Rugi dapat dosa. Saya pastikan dapat dosa ketika menggibah itu, ketika berprasangka buruk. Karena saya lillahi ta'ala. Tidak ada kami di sini mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi, semua adalah untuk kepentingan majelis. Ya, sekali lagi saya tekankan, buang pikiran itu jauh-jauh. Ya, ikhlaskan saja apa yang diberikan dan percayakan kepada pengurus bahwa itu diperuntukkan benar-benar mendapat nilai ibadah di sisi Allah apa yang kita infakkan dan sedekahkan. Paham Bapak Ibu? Mau nanya Pak, ada titipan pertanyaan. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu anak-anaknya udah pada nikah, udah berkeluarga, jadi hanya tinggal satu ibu itu saja. Anak-anaknya kan laki-laki semua, jadi udah pada menikah dan kebetulan tidak ada anggota Majelis Taklim Sahata, hanya ibu itu saja. Apakah ibu itu juga membayar sesuai dengan wakaf yang 2 juta itu atau ada diskon? Ya. Kita yang seperti itu belum ada pembahasan secara detail ya, tetapi kita selalu menyarankan anak-anak kita itu kalau di lingkungan Bogor tetap arahkan masuk ke Sahata, minimal dia menjadi jamaah dulu ya, minimal dari jamaah, karena nanti tetap dia ada prioritas dibanding dengan orang yang bukan jamaah, pasti ada. Tetapi yang jamaah aktif itu sudah pasti gratis. Yang aktif sudah pasti gratis, tapi yang jamaah non aktif atau kurang aktif, dia tetap ada prioritas, tapi akan berbeda dengan jamaah yang aktif, gitu ya. Jadi masukkan saja dulu dia menjadi jamaah, gitu. Ya, solusinya seperti itu. Karena kalau dia sudah berpisah dengan kita, kakaknya juga nanti akan pisah kan. Nah, jadi dia sudah seperti orang lain di dalam membina rumah tangga. Dia udah punya negara sendiri, punya wilayah sendiri. Maka dia harus berjuang sendiri, seperti kita di sini berjuang sendiri. Ya Bapak Ibu. Ya. Menyimak dokter, ada pertanyaanku. Misalnya, bagaimana jamaah Sahata aku tidak mau ikut misalkan begitu ya Pak. Contoh, awi salodot doa, awi madundot doa, itu ditonjong pemakaman di sini nih. Teon tidak takut awi salodot. Dan anu pertama imam awi darutarani ya kan, anak sulang menjadi kisruh di belakangnya maksudkan. Jadi tujuan itu niat baik. Jadi
Ali tahu nih bagaimana perhatian majelis sahata tentang jamaahnya yang tidak mau ikut dikarenakan ada alasan masing-masing. Oke? Poin lagi, masih ada poin? Bagaimana jamaah sahata yang ikut hanya suaminya saja, ya, istrinya tidak ikut. Begitu juga sebaliknya. Dan bila mana suaminya meninggalkan dunia ini, apa perhatian majelis sahata terhadap keluarga yang ditinggal? Sementara banyak di majelis-majelis taklim saya perhatikan bila mana orang tuanya sudah meninggal, jarang sekali anaknya yang ikut lagi ke majelis. Secara umum, ya, inilah tolong dijelaskan bagaimana penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini. Saya coba jawab. Mudah-mudahan jawaban ini teman-teman pengurus semua bisa mengiyakan dan mendapat doa. Yang pertama, bagaimana kalau jamaah nggak mau ikut? Pertama adalah sebagai jamaah sahata kita mengharapkan sekali ikut turut dalam berpartisipasi setiap kegiatan program majelis taklim sahata. Yang pertama. Yang kedua, prinsipnya di sini tidak memungkinkan kami memaksa kamu wajib ikut. Ya, bila kamu nggak ikut, kamu akan begini-begini. Tidak ada kata-kata itu. Ya, tapi seperti tadi saya sampaikan, tidak memaksa, tapi ada penekanan. Ya, jadi dicerna saja. Ini jawabannya diplomatis saja. Tidak ada yang hitam putihnya tidak ada kali. Jadi terpulang kepada hati nurani. Tapi saya yakin ini muka-muka yang baik-baik semua, baik. Insya Allah. Ya, ini adalah apalagi kaji ini sampai di Guruntai, kalau diresapi ya itu air mata kita sebenarnya menetes tanpa terasa kalau kita resapi apa yang disampaikan dulu kita tadi. Bahkan dalam penyampaiannya dan begitu sendu, itulah jawaban kata-kata orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang di alam kubur sana. Mereka berkeluh kesah kepada kita, ya. Nah, kita resapi itu. Jadi di situ tidak ada hitam putih. Ya, diharapkan semua berpartisipasi. Oke. Terus bagaimana kalau dia hanya salah satu saja, baik kaum bapak maupun kaum ibu dan sebaliknya? Itu kalau untuk masalah pemakaman dia sudah include, sudah termasuk bagian daripada itu. Ya. Beda dengan perlakuan kalau sidang molornya itu masuk rumah sakit, itu beda. Tetapi untuk dalam pemakaman dia sudah masuk, ya, baik yang bukan jamaah tadi hanya suaminya saja atau istrinya saja, satu keluarga itu sudah termasuk bagian daripada itu. Kemudian bagaimana dengan perhatian majelis terhadap yang sudah ditinggal? Memang rata-rata begitu, yang sudah jarang berinteraksi dengan kita. Kalau sudah meninggal, salah satunya, ya. Tapi kalau di sahata, alhamdulillah kami masih terkontrol, masih ada komunikasi, bahkan keluarganya itu aktif, walaupun dia kadang tapi aktif berinteraksi dengan pengurus, ya, dia masih suka ngasih sumbangan, sodako, gitu. Nah, perhatian majelis kepada keluarga itu, yang pertama adalah kalau ada yatim itu sudah termasuk menjadi yatimnya sahata. Nah, itu salah satu perhatiannya.
Cuman selalu kita dukung, kita himbau supaya tetap masuk menjadi aktif di jamaah, menjadi jamaah sahata. Begitu kira-kira kan dapat dicerna. Tapi poinnya tadi itu yang saya maksud. Kalau masalah perhatian anak yatim, saya bisa mengerti. Ini masalah meninggal dunia yang saya maksud, Pak. Ini kan apabila suaminya telah meninggal dunia sementara suaminya saja yang aktif dalam majelis, kan? Otomatis kan yang terdaftar misalkan anak, istri, anak misalkan dan dalam tanggungan ya. Jadi sementara anak saudara yang penerusnya rata-rata sudah kita dah bawa napayahan anak napa terus pengajiannya ya anak kan. Jadi umpamanya kebetulan misalkan keluarga tidak mampu. Jadi secara semuanya doang, ini pada contohnya misalkan kita masuk menjadi pilihan kakak kan otomatis terdaftar. Apakah nanti ada kartunya atau bagaimana ke depan itu maksudku Pak Dokter. Tapi sudah cukup jelas, terima kasih. Ya, saya tambahin. Tadi sudah sampaikan bahwa itu udah gelondongan. Nah, gelondongan. Jadi kalaupun dia udah meninggal, udah aktif, dia udah tetap karena data itu sudah ada database kita di Sahata. Ya. Coba ya, oke, ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter. Yang saya ingin tanyakan, apabila jarak rumah kita dari Sahata jauh, jadi kalau misalnya apakah ada disediakan ambulan apa gimana untuk membawanya ke pemakaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa pertanyaan ini, dan ini adalah wacana kita yang dari dulu, Pak Ustaz. Insya Allah nanti kalau ambulan kita sudah ada, itu semua tercover, ya. Kita berusaha 0 rupiah terhadap musibah bagi jamaah aktif, ya. Nanti kita semua yang handle dari pengurus, dari majelis maksudnya. Jadi pokoknya keluarga itu sudah terima beres. Kita fasilitasi insya Allah semuanya. Tapi dengan syarat kalau kita sudah memiliki ambulan untuk jenazah, dan itu insya Allah akan kita adakan, Ustaz. Dan wacana itu udah lama sebenarnya, namun realisasinya belum. Nah, insya Allah akan menuju ke sana. Jelas, Ustaz? Oke. Baik, mungkin dirombekan memotong hari. Kita mulai menyebutkan nama dan BIN-nya, ya, nama dan BIN-nya dan nominalnya. Kalau nanti merasa, tapi itu ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan mengecilkan diri kita, jangan membohongi diri kita. Sesuaikan dengan fakta yang ada. Ya. Oh iya. Baiknya. Bersama jodoh. Iba kan tinggal misalnya di kampung ini, mulai tinggal di kampung ini iba salah-salah tempat di mang adong pemana di si TPU lewat di pakon di masyarakat, kira-kira wajib lebih berdoa Wajib. Masalahnya apa? Wakafnya apa? Wakafnya itu pertama. Abang wakafkan. Wakaf tidak maksudnya iba tinggal di kampung ini, mang adong isi. Betul. Mang dohot tiba di si. Tiba mang dohot setiap minggunya dikutip masyarakat, ya, untuk pemakaman umum, ya. Nah berdomisili di si. Jadi wajib tidak dohot lebih bagi sahata kan.
kan soalnya persapaan ni uji Ermin lagi tidak dokter mereka harus tetap ikut berinfak. Itu tandanya sebagai jamaah sahabat yang aktif. Apa yang didapat dari situ? Ya wakaf, hukum wakaf, ya pahala wakaf. Nah, kemudian yang kedua, rata-rata mungkin kita semua nih, Ami di Sanggun di wilayah, ada deh 10 tahun lewat, Ami tabusi pemakaman untuk warga Tegal Lonceng. Tetapi setelah adong dison, rasa-rasanya aku cenderung ingin dison aso, ya alasan tadi untuk menziarahi muda. Yang menziarahi mungkin bukan anak-anak kita, tapi jamaah sahabat bisa menziarahi keluarga tanah di makam dison. Satu. Itu keuntungannya. Abang boleh menambah sedikit ya? Ya silakan. Makasih Tuan. Menurut saya kalau seumpamanya ya, artinya kalau kita bikin faedah bahwa kalau umpamanya contoh satu orang yang tinggal di satu kampung yang sudah punya TPU, apakah dia diwajibkan untuk ikut di sahata? Contoh kita katakan terserah. Maka semua di antara kita ini punya kampung masing-masing dan punya TPU masing-masing. Dan itu berarti sama dengan kita meng-cancel atau membatalkan hajat kita untuk menjaga wakaf. Jadi menurut saya semua anggota diwajibkan untuk ikut maksudnya berwakaf untuk TPU sahata. Disitulah menurut saya titik. Satu, kemudian yang kedua, mungkin saya tidak paham juga karena kalau tidak akan melebar. Melebar itu akan lebih lebar lagi kalau kita sudah bukan. Mungkin kalau di sini yang bicara yang vokal-vokal saja seperti Mama vokal kemudian Mama bukan vokal, dan saya tahu bahwa ini sebenarnya bukan untuk mereka, tapi mewakili pemikiran-pemikiran kita yang tidak terungkap akhirnya diwakilkan oleh si Mama sama si abang ini. Jadi kalau kita bikin peraturan ya bukan penekanan, maksudnya bukan kewajiban tapi agak ditekan, itu sama dengan lebih sangat fleksibel dan elastis. Dan nanti orang akan memilih sesuatu yang terringan. Awalnya baru buat TPU sekarang dia mati ini ya kan? Kecuali dulu kan dia mati sekali suntik ya kan? Pasti pada baru naik dan itu akan berkembang lagi. Makanya terus menjadi peraturan yang tidak bisa diganggukan atau diputuskan bahwa orang yang sudah mendaftar di saat atau pada saat diwajibkan punya wakaf untuk TPU sahata. Dan itu sudah titik menurut saya. Satu. Kemudian yang kedua, ini kan yang kita rencanakan kan ada dua. Anggaplah contoh, ada jangka panjang, jangka pendek. Nah sebenarnya jangka panjang kita memang bisnis sudah ada. Kalau untuk perputaran bisnis kita ada insya Allah yaitu PT ataupun CV Kibar yang akan kita bangun yaitu beli. Ya. Itu adalah bisnis jangka panjang apa Anda? Dan bagaimanapun kalau seumpamanya contoh kita membangun sebuah badan atau yayasan yang penuh dengan pergerakan ataupun planning, kalau tidak kita bangun bisnisnya dari awal, maka andai pun itu bisa berkesinambungan itu cuma satu generasi dan tidak akan bersambung kepada generasi yang selanjutnya. Kenapa? Karena setelah kita sebentar bahwa Pemati aja loh, pelamar laku di sini. Oh dituliskan dulu. Jadi menurut tahu Pak, soal ayat itu Pak, jadi maksud dengan idza nudiris shalah, ya kan? Miyuju faslu ila dzikrillah wa dzarul bai' fa idza nudiris shalah fantashiru. Antara sholat dan menjadi bisnis mesti jadinya pendirinya kata anda itu masyarakat, kata anda kata isu abad kuat pada akhir kata anda kata itu orang. Berarti bisnis mesti, akhirat mesti. Tujuan kan akhirat mesti kan, akhirat kan. Tapi aku jangka panjang loh bang, paling tahu terlalu lama mendekat bangsa kulkas akhirnya untuk lebih lain. Jadi menurut tahu sebelum kita banyak rencana untuk melangkah ke depan, karena kalau selalu kita mengharapkan sumbangan daripada rakyat sahata, yakinlah itu akan membesarkan untuk tahun selanjutnya. Karena ekonomi ini kan episode beda-beda. Sekarang kita agak lapang, besok tidak. Apalagi rata-rata kita jual adalah sembako, dan sembako ini pasti kan bagi besar. Ya kan itu di dalam Alfamart. Ibagasan, orang Madura berkejo kan, kiamat bentuk, nah kan itu kan, otomatis kelas tadi itu tidak sedekah dan akhirnya berbeda yang bagus bantu dari sadaqah. Menurut tahu bang, nggak perlu kita pikir tentang awal yang pertama, ada bisnis di sahat tahu dan cepat menjadi efek akhirnya tidak terlalu melibatkan masyarakat sahabat untuk mengeluarkan uang untuk dalam segala pergerakan. Jadi udah perlu pikir kan, nah itu kan ada anak-anak bisnis, termasuk abang anda, insya Allah abang anda dan undang gue kan. Mungkin bisa, apakah ini tetap si mobil pergi seluruh ada contoh bisa digunakan berapa sih dimakasih data untuk disahata,
Tapi apabila umpamanya contoh, karena umpamanya saat tidak bisa mengeluarkan dana secara perorangan, maka akan mungkin beberapa orang menjadi investor. Contoh contohnya mengeluarkan 50 juta, contoh maka sebut 50 juta, maka dokter 1 juta kepada contoh. Ini ada pembagian saham. Jadi contohnya yang punya saham 50 juta maka akan pembagian contohnya 500 ribu per bulan. Yang punya 100 juta saham itu 1 juta sebulan. Sisanya adalah kepada sahabat. Nanti kita bicarakan mekanisme bisnis seperti apa. Apakah toko dalam terbuka tapi dengan dengan nama beliau yang tersohor, tapi atas nama sahabat, dan kita tidak menggunakan sahabat untuk belanja ke sana. Cuma insya Allah kalau sahabat punya bisnis, ya insya Allah sahabat juga punya akal, punya hati. Mereka tidak akan ambil barang kepada orang lain kalau sahabat punya barang dengan harga yang sama. Menurut saya itu yang paling bagus, Pak. Jadi daripada kita di pengaji di balkon, bau kayu kumpulan, kita rumusnya orang bakal kumpulan segala macam. Minimal ada badan usaha kita apa? Sehingga kumpulan tidak sebelumnya dari perorangan. Menurut saya demikian. Kenapa? Karena belajar dari sejarah. Azhar itu dibesarkan oleh 9 orang. Yang mereka itu adalah insinyur peternakan. Yang mereka 9 tapi yang 10 adalah Allah. Jadi setiap mereka berhasil maka 10% itu bagian Allah itu yang dikeluarkan. Sehingga Azhar itu sudah ribuan cabang di Mesir, bahkan di kota-kota lain, bahkan sampai di Indonesia. Ini cuma 9 orang yang bergerak. Jadi artinya kalau punya bisnis untuk melakukan sesuatu maka semuanya akan jalan. Tapi kalau tidak maka tidak akan jalan. Ada yang berjalan, pertama jalan keterpaksaan, kemudian kedua begitu generasi tahun makin anak itu jadi kapan dan bisa tahu. Jadi perlu tahu maksudnya dong, ada dong bisnis jangka pendek, ada bisnis jangka panjang insya Allah klinik. Jangka pendek karena akan udah penting kan, lalu sudah kalau bisnis. Karena menurut saya kita punya potensi untuk membuat bisnis, tapi terkadang nggak punya modal, akhirnya terbentur pada modal sehingga tidak berkembang. Jadi ada beberapa anak ekonom, kemudian contoh Bang Ismail, kemudian contoh Au sebagai pengusaha fitness, kemudian contoh musyawarah kita. Aku paling coba jadi sangat mengkorting kerugian kepada modal yang sudah kita tanam. Dan itu adalah sedikit bersetuju investor karena saya pemilik saham. Anak contoh sadar toko dan kemudian contoh membutuhkan biaya 500 juta contohnya kan, modal 100 juta contohnya. Dan berarti 100 zon, nego minta apa? Saya itu bagian wisata, saya bagian dia jadi kenapa? Apabila lebih panas berputar, maka insya Allah pada modal sebulan kotornya sekian, bersihnya sekian. Tadi boleh bapak, ini kata lagi beliau maka keluarkan untuk sahabat kepada investor. Jadi investor dapat, sahabat dapat. Dan kekurangan kemudian kita bukankan kepada sahabat. Tapi tidak mesti semua punya modal. Jadi beberapa anak saja mau keluar, insya Allah dapat disolkan. Namun kita main modal untuk modal badan pokoknya. Kemudian kekurangan baru terlibat kepada sahabat. Baru tahu Pak. Jadi contoh Don. Jadi maksudnya kita pikirkan apa bisnis sahabat jangka pendek karena kehancuran di sudah yayasan apa atau kehancuran di sana komunitas anggap organisasi atau pengajian segala macam majelis. Pertama adalah generasi pertama yang meninggal, dan kedua tidak ada bisnis yang ditinggalkan. Nah, jadi menurut tahu kita pikirkan apa bisnis kita jangka pendek sehingga bila terlalu bangun, oh itu orang bisa berdorong, lalu bergerak, nah efek saja itu luar lah. Dengan menjadikan masuk di bagian dia bang, kayak ini pada Cina. Bentuk dengan sendiri dan dalam nomor sih mau habis lagi. Efek dari kan, kalau semudikan masuk dari kulitnya besi kan, efek dari sini. Cuma sudah orang masyarakat nggak paham sudah bang. Ada orang dia kan ikan masuk departemen bukan dia ibu, nggak perlu dibituan itu tumbai kemudian beres sendiri karena kami paham itu sudah ada kotak dari saya bang Sony. Jadi menurut tahu maksudnya itu dari pun awal semua juga mau jadi guru. Ada 10 murid bang 9 doang di dalam. Maksudnya 9 doang di dalam. Sebelum bicara awal, dicician kok. Baru jadi baik wow. Mau kan berkenan. Jadi orang bicara kayak kita bang. Jadi orang baru tahu kita pikirkan ada bisnis jangka pendek apa. Saya kotak-kotak tidak pernah di dalam kan abang ke saya itu tercontoh. Saya di mana mau buka apotek cukup di 200 juta. 500. Nah 500. Sebulan biayai. Contohnya aku juga mau boleh contoh karena sebulan kita kan. Jadi kita buka mana apotek nama. Nah bahan dulu anak-anak farmasi kan mampu lapangan kerja kan kan. Mampu lapangan kerja otomatis. Mampu mau mengharapkan untuk ini sebenarnya jadi sahabat. Ada generasi untuk selanjutnya dapat bertahu apa. Karena kita belajar terus dari kegagalan dan yang saya tahu adalah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Karena orang yang rumus sudah itu sudah kumpulkan oleh untuk bahas kartokan. Nah sudah kawan. Jadi menurut perlu kita meeting secara khusus. Orang meeting maksudnya saudara, meeting secara khusus maksudnya kira-kira apa ada potensi berpikirnya akan cemerlang sudah tuntas masalah sudah bisnis yang pendek insya Allah tidak memasukkan pengeluaran besar. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Tadi sudah terjawab ya, apakah ikut
atau tidak? Tadi jawabannya yang lebih tegas dari Ustaz. Kalau saya tadi, nah itu tadi saya nggak berani mengatakan harus.com, tidak. Kalau saya, tapi jawabannya sebenarnya pernyataannya itu dari sampaikan Ustaz Malik. Nah, yang kedua masalah bisnis, Pak Ustaz. Kalau CT mengundang, harapannya sebagai persero hadir, ya, karena itu dibahas bisnisnya di situ, dan itu berulang-ulang saya selalu mersapa apa bisnis jangka pendek yang harus kita buat, kan gitu ya. Nah, jadi mohon nanti kehadirannya. Oke, baik, kita lanjut ya. Sekarang kita mulai dari Pak Ketua. Pak Ketua, mana itu mic? Nah, gue sini ya, gue sini. Omna Malik ngomong taruh nah. Nah, itu mau bapak waktu ibu-ibu waktunya ini benar-benar resita ya. Karena nanti ini sekaligus saya sampaikan, insya Allah nanti di bulan Ramadan kita tetap ada kajian pada subuh ya. Diharapkan partisipasinya untuk hadir di kajian subuh tersebut ya. Yang mengisi nanti tetap guru-guru kita yang menurut saya sudah sangat kompeten untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan atau persoalan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah ataupun di dalam agama kita. Ya, saya sebagai keluarga dari kami Haji Samsudin Rangkuti bin orang tua saya Santo Salih, insya Allah dengan niat yang terus ikhlas 2 juta rupiah. Kenapa demikian? Kalau memang kita di tempat saya juga ada pembukaan umum, tapi saya ingin kumpulnya di sini sama jemaah nanti pada akhirnya. Ini yang saya harapkan. Nah itu, terima kasih. Ya, 2 juta rupiah. Lanjut, Bapak Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Lubis bin Akhir Lubis, punya istri 1, 4 anak, menyumbang dengan nilai 5 juta. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sambung ya, Assalamualaikum. Tapi dulu Ustaz, aku jangan nyambung. Biar orang langka. Saya tahu satu keluarga ya, suami 1 istri 1 ya. 3 insya Allah berwakaf sebesar 5 juta rupiah. Ya, sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Nasution bin Rusli Nasution. Saya setuju dengan wacana ini. Saya punya anak 3, istri baru 1. Baru dengan ini menyumbang 2 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Al-Fakir Mahdi Al-Fadil Islam bin Haji Mahmud Al-Fadil Nasution. Punya istri 1. Hah? Ini baru 1, memang baru 1. Kemudian anak 3, tahun 3. Insya Allah saya menyumbang 1 tahun kan? 2 juta. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ismail Nasution bin Sofyan Nasution. Punya istri 1. Alhamdulillah. Anak 1 ya, insya Allah calon yang 2 insya Allah. Insya Allah hari Jumat ini saya mau menyumbang atau infak untuk tanah pemakaman 2 juta insya Allah. Alhamdulillah. Tapi Allah Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan musyawarah saya yang bernama Ustadz Khairuddin Batubara bin Bapak Amron Batubara, dan juga punya istri 1, anak 3, putra 2 dan putri 1. Saya juga ikut menyumbang dan senang hati untuk tanah wakaf daripada Majelis Ta'lim Sahata sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, mestinya cemburu kepada Ustadz Ismail, baru nikah, baru tinggal di Bogor, rumah belum masih kontrak, gaji juga nggak seberapa, tapi berani nyumbang 2 juta. Yang lain belum jadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai ada bilang aku. Saya Ermin Nasution bin ayahku. Dari mana orang naik? Sini maksudnya dia. Bin ayahku. Nah, Kita lengkapi. dohot istri memang saranya. Dan 4 orang anak sampai saat ini. Berwakaf 2.500.000. Insya Allah saya DP sekarang. Masya Allah. Allah Akbar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Mansur Lubis dan punya anak tabungan 4 lagi, istri 1 dan sudah sedia juga menyumbang untuk tanah wakaf 2 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Kahfi Matonda bin Muhammad Adam Matonda dengan infak 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasan Basri Batubara bin Nuddin Batubara menyumbang 2 juta rupiah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ismail Rangkuti bin Ali Rangkuti, punya istri 1, anak 2. Insya Allah berwakaf sebesar 2 juta rupiah tunai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ali Musa Nasution bin Haji Ismail Nasution. Ulama tikotik anaknya 9 anak saya dengan istri 1 berinfak 2 juta rupiah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Geolae. Mohon maaf, saya setuju dengan rencana ini, tapi bolehkah nominalnya menyusul, Pak Dokter? Boleh. Nah, jadi saya setuju infak pemakaman ini, cuman nominalnya menyusul. Ya. Terima kasih. Ya. Mawar Daulay bin Surya Dharma Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husni Lubis bin Basir Lubis. Tersergurnya di Padurus untuk akun 2014, insya Allah nominalnya menyusul. Ya. Bisa kan? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahdan Nasution, istri 1, anak belum ada. Nominal menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nasai Pulungan bin almarhum alias Pan Pulungan. Setuju dengan wacana ini, dan saya punya anak baru 2, istri juga baru 1, dan insya Allah saya ikut menyumbang 2 juta rupiah, tapi secara cicil. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu mengido tolong kan sadokah yang kalau tinggal pendongan ibu udah buana ingin naik panganun dah. Oji ingat beda pastor ngomong kok. Ibu rumah kami dari pangan sidokah namio. Nah. Oji tapi mendokan Pak Dokter Ilan Kepala jauh. Nah, pasang sini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobirin Hasibuan bin almarhum Mukti Hasibuan, punya istri 2 tapi tinggal 1, anak 7, tanggungan 2 lagi. Menyumbang nakon sido kembe uang efek nanti dalam dokon jo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak usah disebutkan kalau untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamunangan Harahap bin Hamsaruddin Harahap menyumbang 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sate Hakim bin Samsudin Ramputi menyumbang 2 juta rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mansur Lubis bin Ali Hamzah Lubis. Insya Allah saya mau niat nyumbang 2 juta. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Nasution bin Syahdan Nasution. Insya Allah akan menyumbang 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, 5 juta. Hah? 5 juta, tuliskan masih syukur 5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamdan Nasution binti Sanusi Nasution. Saya menyumbang 2 juta. Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Ali Harahap bin Tani Harahap menyumbang 2 juta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kasran Simat Juntak. Saya dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki, suami dan istri 1. Jadi aku menyumbang per kepala 1 juta. Berarti nominal 4 juta. Insya Allah lingkungan kesehatan berke lancaran usaha. Setahun apabila dalam umur sudah kena kuat coba tuh namun mati. Terus matana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tolu. Oji Sofyan Batubara. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parwis Lubis bin Abdul Muiz Lubis. Insya Allah nyumbang 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arjun Effendi Harahap, Alam Penanggar Taman Sidiruan. Istri saya Edi Dahab Nirang Putih.
Jadi harus sebetulnya pula tadi sumbang ejen arah naikor ni bado. Jadi biar korna. Oh, ini dah korna ni besok bahkan. Jadi awin salah wakaf 2 juta. Alhamdulillah. Dan saya mendoakan mudah-mudahan kita sudah jamaah tahun sehat walafiat, usaha sukses dan panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abu Rashid Nasution bin Almarhum Nasution. Anak saya 4 dan istri 1. Insyaallah pembinaan saya tidak bisa saya bocorkan sekarang nilainya, tapi insyaallah saya ikut menyumbang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita singkat waktunya walaupun istri 1, anak 1. Kau menyumbangkan 2 juta. Alhamdulillah. 3 juta sahnan lubis. Tolu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cobain Rangkuti. Insyaallah menyumbang dari kon memang berarti godang di ulang. Insyaallah. Amin. Jumlahnya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Faisal 5 jutanya lebih. Muhammad Almarhum Haji Lubis. Insyaallah ikut nominal menyusul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sahril Tanjung perbasuan lah dari mengikuti jamaah Nasudena paling lama 2 juta bagaimana? Alhamdulillah. Ada lebih langsung menyambutkan. Yang di sana adakah yang berkenan? Mas Kapi sebutkan biarpun menyusul. Baik, nama saya Habibullah Lubis bin Almarhum saya untuk jumlah sumbang menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahnan Lubis bin Ali Umar Lubis berinfak menyusul. Menyusul berapa yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Nasution bin Jafar Nasution. Nominal menyusul. Biar kau nak cibit. Sama. Oh, madu. Oh, madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubis bin kecuali Lubis. Nominalnya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saukadi. Nominal menyusul, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Nuri Prasoleh Muhammad alias Kapadi bin Saleh Arab. Biar gede. Tiga ada istri, anak. Baik, sudah. Ya, terima kasih untuk seluruh jamaah yang berpartisipasi, baik yang sudah mengisi nominal maupun yang menyusul. Mudah-mudahan yang menyusul ini kita tunggu sebelum Ramadan. Nanti mohon dijapri saudara lebih kepada yang menyusul tersebut supaya kita tahu jumlahnya sudah berapa yang terkumpul, karena ini penting untuk persiapan eksekusi terhadap pembelian lahan tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih seorang-orangnya, mudah-mudahan menjadi amal jariah materi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya kami majolo segala ucapan dan sikap Allah dan seorang orangnya. Sudah iman dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat, badan warung dotong tarhidam di Jolontan. Alhamdulillah, hewan adalah siluman ikhlas yang dana turut serta di dalam tahlil akbaron. Kami mengido mohon saudara-saudara arah kita para sokyon dengan ikhlas dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tingkat. Sudah bawa udah gitu. Ya bayangin. Sudah. Cukup.